Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 253 ayat yang pertama. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat yang ketiga. Oh
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, hari Minggu ini, yang menjadi epistel diambil daripada Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sama-sama kita membacanya secara responsoria. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena menentukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A, ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara pembunuhan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor Rimaji.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49. Ada? Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat minggu kita hari ini dengan topik Ripas Jalawas Tunasa Ulang Dalikan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nama minggu kita hari ini Minggu 19 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Parepare. 2. Pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGW Sumsel Barat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 di wilayah Roma, di rumah keluarga Amang P. Silain Inang Habur Merpaun. Alamat
Jalan Cendrawasih, Asrama Kesda. Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025, wilayah Kolose, di rumah RR Paulus YBR Borung Nebaho, BTN antara Blok D D5 nomor 5. Hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, wilayah Korintus, di rumah H. Pengaribuan ST SA Boru Simajuta, alamat Jalan Cendrawasih nomor 357. Acara pertamiangan masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Remaja. 2. Pada hari Minggu 2 November 2025 akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. A2. KOR wilayah melayani ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2 November 2025 yang akan datang, KOR wilayah mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3. Pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah Bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Adli Omesi SPH, Ketua Umum PGW Sulsel Barat, dan Bapak Pendeta Rik Johnson Simamora MTH FM, Pendeta AGP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Mulia, masuk pukul 0.09 WITA. Seluruh jemaat dari Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. 4. Rapat Pendeta Hatopan HKBP. Pada hari Senin sampai hari Kamis, tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025, HKBP akan melaksanakan rapat Pendeta Hatopan di Auditorium Seminarium Sekolom Tarutung, Tapanuli Utara. Pendeta Resort Amat Pendeta Johnson Simamora MTH MM dan Pendeta Fungsional Ageng Makassar Inang Pendeta Rosmina Murusinaga STH berangkat ke Sekolom Tarutung untuk mengikutinya. Pendeta Resort akan berangkat pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2025 dan Pendeta Fungsional akan berangkat pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025. Kita bawa dalam doa, rapat pendeta akan berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. A5. Penerimaan pelajar sidi baru tahun ajaran 2025-2026. Mulai hari Minggu 19 Oktober 2025 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar sidi HKBP Makassar dengan tahun ajaran 2025-2026. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau duduk di sekolah bangku SMU atau kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di Gereja HKBP Makassar. A6. Laporan program tahun 2025 dan program tahun baru tahun 2026. Berhubung rapat pada lalu pada pertolongan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Kekonomian, Marturia dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2025 ke Ketua Dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2026. Atas perhatian kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A7. Tunda rapat panitia tahun transformasi tahun 2025.
Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia Tahun Transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.30 WITA bertempat di Sekolah Minggu. Alapan pencarian dana remaja Naposo HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Oktober 2025, Panitia Pelaksanaan Natal Remaja Naposo HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Natal NHKBP. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A9. Jadwal kegiatan LG Makassar hingga akhir 2025. 1. Tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 2025 akan diadakan rapat pendeta Topan. 2. Tanggal 4 sampai tanggal 6 November 2025 Sinode Distrik 17 IPT di Malang. 16 November 2025 Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. 19 November 2025 penutupan kebaktian wilayah. 22 November 2025 rapat Paralado Partohonan. 7 Desember 2025 rapat Huria. 23 Desember 2025 Natal keluarga. Demikian bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR 25 juta. 2. Nyonya Situa B. Banjarnao JG Boru Manulang. 3. Nona Paulian Boru Pasaribu. 4. AH Manulu. 5. Nyonya Wene Bao KN Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Bisnitonga F Boru Samosir. 8. Nyonya Vesilabar R Boru Pakpahang. 9. H Sitorus Pane. 10. Nyonya Kesitangkang N Boru Barat. 11. SPP Pasaribu. 12. Nyonya Jeuta Barat S Boru Paul. 13. Odelia Kasimira Boru Tapea. 14. John Rafael Utapea. 15. Gamaliel Gabe Utapea. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 27 Oktober sampai 2 November 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pembukaan gereja. Jadwal pembukaan Songo Talenta di Sekolah Minggu. Tema Natal PGI KUI 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang kita scan barcode. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat pertama dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Thank you.
Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang membimbing kami di pagi hari ini, agar kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami akan gagal di segala bidang. Tuhan Yesus berkati kami, masuklah ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk berbuat yang lebat, yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, hadirlah pada saat ini dengan Roh Kudus-Mu mengajar kami. Amin. Firman Tuhan nats khotbah bagi kita tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat 17. Saya sendiri yang membacakannya. Demikian firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, Togia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Janganlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bagaimana saudara-saudara yang dikasih? Adakah semangat bagi kita? Semangat mendengarkan firman Tuhan? Pasti dong. Ya, jadi kita dengar tadi. Kalau kita sepintas mendengarkan kabar dari saudara-saudara kita yang terjadi pada saat ini, dari tahun 2009 yang saya tahu sampai hari ini, sama dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di mana itu? Yang pernah Anda, ibu bapak, adik-adik baca? Di mana? Itu begitu tertera, dibuat itu di Facebook. Tahun 2000-an saya dengar, saya lihat mereka diseret ke suatu yang dijatuhkan ke sana, dibakar hidup-hidup. Saat ini
siapa yang menyembah Tuhan mereka dianiaya. Kalau tidak salah 3 minggu yang lalu mereka beribadah di gereja, mereka didorong kepada yang meninggal. Bagaimana iman kita? Itulah mau dipersiapkan kepada Timotius sebagai adik rohani, anak rohani daripada Paulus. Dia membuat suratnya ini surat penggembalaan, mengembalakan Timotius agar dia tetap percaya, dia tetap teguh di dalam imannya sekalipun ia akan menderita. Ya, saya tidak sebut namanya agar saudara-saudari cari di Facebook. Bagaimana teman-teman Anda di sana, teman saudara-saudara kita sampai mengatakan mereka itu katakan, di manakah saudara kami saat ini? Kok dibiarkan kami menderita? Lantas ada pertanyaan juga dari jemaat kita waktu di pertanyaan yang saya pimpin. Inang, kalau seperti ini dulu pengalaman Rasul Paulus di dalam penderitaannya, ada sahabat yang baik dari gereja yang jauh untuk menolong dia, salah satu Efesus. Tetapi saudara kita yang mengalami sekarang, bagaimanakah? Adakah dari antara kita, adakah suara dari kita untuk menguatkan mereka? Kalau menolong ke sana ya nggak mungkin ya, tidak mungkin. Tetapi bagaimana doa kita untuk mendoakan, berdoa untuk mereka, untuk menguatkan mereka agar tetap imannya teguh di dalam pengharapan bahwasanya Tuhan akan campur tangan. Ya, seminggu yang lalu saya mendengarkannya ya, dari negara mana? Amerika, katanya dalam yang saya baca sudah turun tangan, dan juga Israel untuk menolong mereka ke sana. Saya menjawab Bapak yang bertanya tadi seperti ini. Suatu saya mula-mula Riverflow ditabiskan menjadi Riverflow. Sekali setahun, minggu pertama Maret, Jumat minggu pertama Maret, ada doa sedunia. Ada doa sedunia. Di doa sedunia ini bergiliran. Tahun ini yang tuan rumahnya Austria, tahun ini yang tuan rumahnya Afghanistan. Acara memang mereka sendiri yang buat. Jadi kita di situ dibuat negara mana yang bergejolak, Kristen yang di mana, di negara mana yang memang harus ditolong. Jadi persembahan kita itu dikirim ke sana untuk mendukung mereka itu dulu. Tapi akhir-akhir ini saya tidak tahu kok bisa hilang ya. Tidak ada lagi doa sedunia. Saya kurang tahu di kesalahannya ini. Saya pun lupa waktu saya MPSD lupa bertanya tentang itulah. Kalau sudah memang tua ini, waktu saya MPSD lupa saya bertanya kenapa itu jadi tinggal. Jadi sekarang apa yang dikatakan Max ini kepada kita? Kalau Paulus melihat mengenal Timotius sebagai murid yang baik, sebagai murid yang taat, sebagai murid yang beriman, yang takut akan Tuhan, dia masih digembalakan karena apa? Karena masih muda. Masih muda, masih remaja Timotius. Seperti saya dulu umur 19 tahun dari Belfort. Ya, 19 tahun. Kalau dikatakan dari remaja ting-ting katanya itu benar. Ya, kadang-kadang bisa
Bisa kita karena masih muda itu masih gampang kadang-kadang dipengaruhi yang lain, tapi bagaimana sampai saat ini bertahan saudara. Hal yang perlu dipahami oleh Timotius adalah dikatakan pertama mengenal, karena mereka didatangi oleh para guru-guru sesat, guru-guru palsu, guru-guru yang menyesatkan iman mereka. Ini perlu kita lihat di zaman kita sekarang ini. Guru-guru yang menyesatkan, yang membawa kita jauh, yang mengatasnamakan Tuhan. Kita harus melihat guru-guru sesat adalah seseorang yang bertujuan membuat perpecahan, yang mengatakan ini dan itu. Ada juga kan pada saat ini tidak boleh pakai apa, mengatasnamakan adat, tidak boleh memakai ulos katanya. Kenapa? Saya bertanya kepada mereka. Karena itu ada juga begini, karena katanya dasarnya membuat pewarna ulos itu adalah darah manusia. Siapa mengatakan? Sejarah mana? Sejarah Batak mana mengatakan itu? Saya bertanya. Saya pun belajar bahwa apa sejarah Batak tak pernah, tetapi yang saya tahu ada satu. Apa itu? Rumah Batak dulu ada, tapi tidak semua. Ada dulu cat rumahnya itu oleh darah manusia. Kalau dikatakan darah pembantu, hatoban, pembantu itu dulu ada. Saya tahu dan masih saya lihat itu rumah. Karena saya dari cara apa sejarah, saya tanya tempat itu di mana rumah yang catnya itu adalah darah manusia. Oh iya nang, ya. Nah, saya dibawa ini rumahnya. Itu saya lihat. Oh gitu ya, iya. Oh darah pembantunya coba dibuat. Jadi kenapa lakinya diurus? Urus dengan ulus. Kata mereka itu benar sama benar tuh saling kait menaik. Buka bajumu, itu benar juga. Kenapa kamu pakai baju? Itu kan saling menaik. Ada magnet, berarti baju itu ada magnet. Jadi guru-guru palsu membawa kita jauh dari Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus memakai ulus seperti apa yang dulu di zamannya, ya kan? Pakai ulus itu. Ulus namanya orang Budi, karena memang begitu adat orang Yahudi. Kita hidup dalam adat itu kita bawa ke dalam firman Tuhan. Kita tidak masuk ke adat, tapi adat itu masuk kepada firman Tuhan, masuk ke dalam hubungan oleh firman Tuhan. Kita tidak diperbolehkan main untuk adat tanpa ada firman Tuhan yang menyenangkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, guru sesat itu bukan sedikit, guru sesat itu banyak mempengaruhi. Itu memang persoalan di teman-teman dunia ini. Lebih gampang kita menerima ajaran-ajaran sesat daripada ajaran-ajaran yang benar dari Tuhan. Lebih peka mendengarkan ajaran yang merugikan iman kita daripada ajaran yang menguatkan, yang membawa kita kepada kerajaan surga. Itulah dunia ini. Bagaimana saudara-saudara yang kekasih? Kenapa lebih peka mendengarkan ajaran-ajaran tersebut yang menyesatkan itu? Seandainya di tengah-tengah kita ini ada seorang remaja yang kita pinjam bahasa saya yang saleh. Seandainya ada di tengah-tengah kita ini seorang remaja yang baik, yang tulus, pasti ada mengatakan, sok baik kau, sok suci. Kalau bahasa Bataknya lagi sering saya dengar mengatakan asit-asit lah aku dong upaya. Jadi kalau sebulan 2 bulan mungkin dia bertahan, tapi karena banyak menyingkir dari dia, daripada saya tidak berteman, daripada
daripada saya dikenal orang tidak bersahabat, sehingga luluh hatinya. Tadinya yang baik itu menjadi bergabung dengan orang-orang yang tidak peduli dengan tatanan dari Allah. Itu sering kita dengar. Tetapi di sini kita lihat, kalaupun remaja Timoteus, tetapi dia tidak menghiraukan apapun kata orang atau apapun kata orang lain, tetapi dia tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan sampai dia, Paulus mengatakan, dia meniru sifat Paulus. Katakan tadi di sini, di dalam penderitaan dia meniru Paulus, di dalam kesetiaan dia meniru, dan sifat-sifat Paulus ada hidup di dalam Timoteus. Dikatakan di sini ayat 12, mengapa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa? Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan, karena hidup kita ini hidup orang percaya tidak dari dunia ini. Tidak dari dunia ini. Itu sebabnya, karena tidak dari dunia ini, kamu akan dikucilkan seperti remaja tadi. Akan dikucilkan. Bagaimana? Apa kita bertahan kalau ini dikucilkan orang? Tetap bertahan di dalam nama Tuhan? Bertahan, siap. Ini harus seperti itu. Karena apa? Juga pada saat ini kita mengalami seperti, tapi tidak seberapa yang kita alami. Coba kita bayangkan, ketika kita melamar kerja, nama kita, kalau sudah dilihat ada tanda sudah disisihkan. Dan saudara-saudara kita banyak yang mengalami penganiayaan ketika mereka itu beribadah, dibubarkan ibadahnya. Ya kan? 3 minggu lewat masih ada lagi. Kalau masih ada katakan harus begini, masih 3 minggu lewat ibadah orang kita itu dibubarin. Apalagi sampai 2 bulan lalu ya, anak-anak trauma bergereja. Karena dibubarin, diturunkan, semua dirusak dengan yang di dalam. Rumah yang dipakai tempat beribadah dibubarin, gereja dirusak. Tetapi bagaimana? Kita selalu mengingat, semakin dibabat semakin merambat. Iman orang percaya semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin memperlihatkan nama Tuhan di dalam hatinya. Seperti yang saya sebut namanya, negara yang menderita sekarang, Nigeria. Ya. Sampai sebentar saya mau tahan dulu, biar ada tugas kita untuk mencari Nigeria sekarang. Bagaimana penderitaan mereka tuh, yang dideret beribadah di gereja, yang diseret dari rumah, dikejar. Coba, seandainya itu terjadi di dalam negara kita ini, di Makassar ini, bagaimana kita pertahankan? Kamu pertahankan imanmu, mati atau hidup? Mati atau tinggalkan Tuhan? Kalau kamu mengikut Tuhan Yesus, dia tetap satu dulu. Tetapi seandainya kamu hidup seperti yang saya khotbah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, tentang anak Sidi itu, bertahan dengan imanmu, tembak mati. Kalau kamu tidak bertahan, pindah agama, kamu selamat gerombolan PKI yang datang tahun 1964 yang terjadi di Kalimantan. Ya, bisa saja terjadi bagi kita. Kalau kita hanya gila harta, gila jabatan, bisa seperti itu. Tinggalkan itu, kita menikmati jabatan yang sementara itu. Oleh itu, karena itu sesat, guru-guru sesat yang terjadi pada saat itu membuat gelombang di dalam jemaat yang memuji Tuhan ketakutan.
tujuan mereka adalah usaha untuk merusak saja. Seandainya mereka itu berusaha untuk membuat kebenaran, mungkin bisa kita katakan guru yang indah, yang maaf atau ditiru. Saudara kekasih, yang kedua yang perlu kita lihat di sini ya, menjauhi. Itulah saran dari Rasul Paulus dikatakan di sini ada dua, agar mengenal guru-guru sesat, guru-guru palsu. Kedua, menjauhi guru-guru sesat tadi. Bila sudah mengenal guru-guru sesat, maka haruslah dijauhi, karena mereka tidak menghiraukan peringatan, karena banyaknya mereka, karena mereka ingin berkuasa, tetapi keselamatan Tuhan tidak diperdulikan. Guru sesat akan menghambat tugas pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa iblis itu adalah kuat, tetapi tidak lebih kuat dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus menerima kekuatan dari Tuhan Yesus. Paulus melihat kesetiaan Timoteus. Ini harus kita contoh, saudara-saudara kekasih. Melihat kesetiaan Timoteus melakukan ajaran Paulus, sehingga Paulus mengajarkan terus-menerus mengikuti keteladanan, yaitu dia sendiri, Paulus sendiri. Bagaimana meneladani Kristus supaya intern jemaat yang dipimpinnya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Paulus berani mengatakan dirinya sebagai teladan kepada Timoteus, berani mengatakan dirinya sebagai teladan untuk ditiru, untuk diikuti oleh juniornya Timoteus. Paulus menetapkan ajaran yang benar akan dirasakan melalui dari tindakan yang benar. Paulus mengatakan agar dia mengikuti pengajaran-pengajaran yang benar, agar jemaatnya meniru dia. Pendirian Paulus tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang banyak serta bagi kemuliaan Tuhan. Itu mau dikatakan, mau kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca dari ayat 11 dikatakan di situ, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah derita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Di sini dikatakan penderitaan yang dia alami, penderitaan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Bagaimana dia menderita oleh karena firman Tuhan. Paulus pernah dirajam, hampir mati di Antioquia dengan di Iconium, hampir mati dan di Listra. Semua siksaan itu pasti Timoteus lihat. Itu yang mau kita lihat. Timoteus lihat, saksikan dengan mata sendiri apa yang dialami oleh Paulus, tapi dia tidak takut. Dia tidak takut. Sekalipun dia menderita, dia tetap mengikuti Yesus. Dia tetap setia. Dia tetap tunduk kepada Tuhan. Sesulit apapun yang ia terima, yang ia hadapi, tetapi imannya tidak tergoyahkan. Seperti Paulus di sini, tetap mengikuti Yesus. Pelayanannya tetap penginjilan untuk memberitakan keselamatan agar orang lain, agar lebih banyak lagi diselamatkan oleh Tuhan. Pengikut yang jahat akan bertambah, dan juga sampai saat ini, sebagaimanapun dibuat pemerintah untuk tetap juga merajalela koruptor di tengah-tengah negara kita ini.
dia tidak takut hukum, tidak takut Tuhan, mengabaikan Tuhan di dalam dirinya, sehingga mengikuti hawa nafsu, mengikuti hanya dirinya sendiri. Saudara terkasih, bukankah itu penjahat gunung yang berkeliaran di tengah-tengah negara kita ini? Bukankah itu penjahat, boleh katakan Taliban? Karena yang diambilnya bukan sedikit, lebih parah hukuman kepada pencuri sandal jepit daripada mengambil hak orang miskin triliunan. Itu yang kita lihat. Dulu ratus-ratus juta, kita sudah udah begitu. katanya itu, tapi tidak lagi. Sekarang triliun, 300 triliun. Bukan uang lagi ya. Semangat dengan lebaran bedanya. Kemarin itu 130 triliun yang diserahkan kepada Bapak Presiden. Ya kan, 130 triliun. Jadi uang itu semudah kita lihat. Seandainya jujur, janganlah kita katakan jujur-jujur amat ya, seperti yang dikatakan Bapak kita Luhut Panjaitan, ya ngambil sikit-sikit kan tidak apa. Saya dengar itu, kalau ngambil sikit-sikit tidak apa. Seandainya ada kejujuran di tengah-tengah negara, sebenarnya Indonesia ini kaya. Indonesia ini kaya karena apa? Semuanya ada di negara kita ini. Semuanya tersedia di negara kita ini untuk kita nikmati. Tetapi itu dinikmati oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Oleh karena itu, kita dikatakan kita sekarang ini harus mampu mengenal pengajar-pengajar sesat. Kita harus mampu melihat dan kita katakan untuk menjauhi pengajar sesat. Jangan lebih menerima kata-kata manis yang menjadi akhirnya menjadi pahit. Jangan kita terlena dengan godaan-godaan yang indah rayuan manis. Daripada lebih bagus manis jangan terus langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Lihat dulu. Karena pengalaman yang dialami oleh Yakub dengan khotbah di minggu yang lalu, mencari kesuksesan harus penuh dengan penuh perjuangan. Tanpa perjuangan kesuksesan tidak akan bisa kita raih. Itulah bagi adik-adik kami yang sedang kuliah, yang sedang sekolah. Perjuangan, berjuang untuk ilmu, berjuang untuk maju. Mari kita berjuang untuk mencari yang indah di dunia ini. Perjuangan penuh dengan penderitaan, tetapi akhirnya di depan kita sudah ada kesuksesan yang ingin kita raih. Jadi jangan takut berjuang. Berjuang di dalam iman, berjuang di dalam ilmu, berjuang dari kebaikan untuk kesuksesan kita di dunia dan nanti. Karena Tuhan mengatakan buah dari roh itu adalah perbuatan, menyatakan perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi menghadapi semua tantangan harus berpegang kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan Timotius dari umur 5 tahun dia telah diajarkan oleh ibunya, oleh neneknya, opungnya dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama sesuai dengan tradisi Yahudi. Umur 5 tahun. Itu sebabnya dari umur bayi kita sudah mulai mengajarkan anak-anak itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalaupun menurut kita belum kenal, belum tahu, belum ngerti,
nanti semakin besar dia akan semakin tahu dan semakin mengingat apa yang telah kita ajarkan itu. Itulah kita lihat di sini. Menuntun dia adalah yang terkenal bisa kita baca oleh ibunya, oleh Nike, oleh neneknya atau punya Louis. Doa mereka lah memimpin atau menuntun oleh Timotius bisa bertahan, bisa imannya kuat menghadapi ancaman dan menghadapi segala macam dengan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, setiap orang yang percaya adalah kepunyaan Allah. Kita tahu itu. Orang yang percaya itu adalah kepunyaan Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita nyatakan di dalam hidup kita ini iman yang kita terima, iman di dalam Tuhan Yesus. Manusia adalah segambar dengan Allah, bahwa gambaran Allah itu di dalam diri kita, jangan dirusak. Seperti apa yang dirusak oleh teman-teman kita. Kita segambar dengan Allah, pelihara gambar Allah di dalam dirimu. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan bahwa gambar Allah di dalam diri kita. Bila semua melakukannya demikian, betapa damainya hidup kita, betapa damainya negara kita. Jadi bertambah-tambah melakukan kebaikan, sukacita besar ada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah memperlengkapi diri dengan banyak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang Anda dengarkan juga saat ini. Dan kita harus merasakan kesatuan kita terhadap Allah. Itu harus kita perlihatkan di dalam Minggu Trinitatis. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Trinitatis ini untuk sesama dan juga untuk dunia ini, sehingga semua orang mendapatkan keselamatan dan dunia ini pun akan damai dan mendapatkan keselamatan. Kita memiliki tugas yang segambar dengan Allah, memiliki tugas tidak sama dengan saudara kita yang lain, tetapi namun bila semua di dalam tugasnya memperlihatkan kita orang Kristen yang menerima ajaran dari Tuhan, pasti kedamaian akan terlihat, kedamaian akan kita terima. Maka kepuasan pribadi kita bukanlah hasil yang sia-sia yang kita perjuangkan, yang juga diperjuangkan sesama kita yang ada di negerinya, dan juga yang diperjuangkan sesama kita yang mengalami penindasan di tengah-tengah negara kita oleh karena firman Tuhan tidak sia-sia. Karena semakin dibabat, semakin merambat iman orang percaya, semakin bertumbuh, semakin berbuah, membuahkan hasil yang indah, sehingga kita puas karena kita bisa bertahan dan diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan akan dilihat orang-orang yang di sekitar kita karena perbuatan baik kita. Maka nats ini memberangkatkan kita, saudara-saudara dikasih. Khotbah ini memberangkatkan kita ke tengah-tengah sekeliling kita untuk berkhotbah lewat dari perbuatan, dari pembicaraan kita. Tunjukkan imanmu, tunjukkan perbuatan baikmu, karena Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Jangan sia-siakan Yesus yang telah disalib, yang menderita oleh karena dosa-Mu, oleh karena dosa kita, tetapi kita berbuah, membuahkan hasil yang indah yang Tuhan panen nikmati nanti setelah Dia datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami Tuhan dengan suara
sebab Rasul Paulus agar kami mengenal pengajar-pengajar sesat dan agar kami menjauhi pengajar sesat yang membawa kami ke penderitaan selama-lamanya. Tuhan, kami ingin bersama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bertahan di dalam iman kami. Buah dari Roh Kudus-Mu semakin berbuah di dalam diri kami. Maka kami Tuhan dimampukan Roh Kudus untuk berdiri teguh sekalipun kami diancam, sekalipun kami dianiaya seperti saudara-saudara kami ini Ria, mampu menghadapi penderitaan itu. Lebih baik mati daripada menyangkal Tuhan Yesus yang disalibkan dan hidup kembali. Tuhan, mampukan kami seperti mereka Tuhan, agar dunia ini digoncang oleh firman-Mu, agar dunia ini Tuhan bisa melihat dan menikmati hasil dari apa yang kami perbuahkan kepada mereka. Karena pilihan Tuhan bagi kami tidak sia-sia. Pilihan Tuhan bagi kami untuk berbuah tidak hanya sekedar hanya kata-kata saja, tetapi karena kami adalah yang Tuhan pakai untuk mampu bertahan, berjuang, dan memperlihatkan hasil iman kami kepada semua orang. Tuhan Yesus, kami percaya kami Tuhan pilih di tengah-tengah dunia ini, di sekeliling kami, untuk bertahan memperlihatkan, untuk menyebarkan Injil-Mu lewat daripada pembicaraan kami. Kami tahu Tuhan, kami diolok-olok, kami tahu Tuhan, kami diejek, kami tahu Tuhan, kami diremehkan, tapi itu tidak pengaruh bagi iman kami. Kami semakin kuat, semakin bertahan, dan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, kami membawakan acara ibadah kami kepadamu yang akan dilaksanakan hari Senin di Roma, Selasa di Kolose, Rabu di Korintus. Tuhan Yesus, berkati kami, dan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di dalam hati saudara-saudara kami untuk mengikuti ibadah wilayah tersebut, sehingga kami Tuhan bisa bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Juga Tuhan, ibadah pos pelayanan nanti dan juga untuk minggu-minggu depan, terlebih Tuhan Yesus, rapat pendeta hatopan yang diadakan HKBP di Sipoholon, di Seminari Sipoholon. Tuhan Yesus, berkati para pendeta kami yang berangkat nanti besok dan berkumpul sampai di Seminari Sipoholon, dan juga berdirilah Tuhan di dalam rapat tersebut agar mereka bisa dapat mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan Tuhan inginkan kami terapkan di gereja-Mu HKBP secara umum, agar gereja HKBP semakin indah karena Tuhan memberkatinya, memberkati para pelayan dari pimpinan kami Eforus, Sekjen, dan juga para semua yang terlibat di dalam kepemimpinan di HKBP. Juga Tuhan, para pendeta-pendeta yang memegang di Huria, di Selesok, dan juga para perhalado Sintua, perhalado yang tidak melakukan Tuhan, yang ikut mengambil andil Tuhan di dalam pelayanan di gereja-Mu, sehingga pelayanan di gereja itu Tuhan indah dan nama-Mu terpuji. Juga Tuhan, kepada program yang akan kami laksanakan, yang kami Tuhan membuat pesta puncak di pesta
transformasi HKBP. Ajari kami Tuhan membuat pesta itu menjadi indah. Ajari kami Tuhan, ketuk pintu hati kami agar semua yang namanya jemaat HKBP yang Tuhan pilih menjadi pengikut-Mu ikut ambil andil di sana, berpesta, bersuka cita, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, dan juga tidak lupa kami membawakan saudara-saudara kami yang sakit, yang sudah dirawat di rumah masing-masing 15 orang dari anak-anak sampai yang sudah tua. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada mereka, dan juga obat-obat yang mereka konsumsi menjadi kesembuhan bagi mereka Tuhan. Jangan Tuhan tinggalkan di dalam penderitaan, di dalam penyakit itu, tetapi kuatkan mereka agar tetap Tuhan, hanya Tuhan yang dipuji. Sekalipun mengalami penyakit, tetapi mereka tetap bergantung hanya kepadamu. Juga kami bawakan kepadamu Tuhan Yesus saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun, yang remaja dan sampai dewasa ada 11 orang, anak sekolah minggu ada 3 orang, juga ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Berkati mereka Tuhan dengan umur panjang, berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah yang bisa mereka nikmati di dunia ini. Berkati pekerjaan mereka yang bekerja, berkati pendidikan yang mereka di dalam pendidikan, terlebih-lebih anak-anak-Mu sekolah minggu gereja-Mu Tuhan, anak-anak yang kecil yang belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, agar mereka Tuhan makin dewasa di dalam umur, makin dewasa juga di dalam iman, yang tunduk kepadamu seperti Timotius, yang tunduk percaya hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, semuanya kami yang ada di sini, kami tahu, kami percaya Tuhan yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan yang memilih kami ada di Makassar ini, agar kami Tuhan menjadi berkat kepada mereka, agar mereka saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami merasakan kasih lewat daripada kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami tetap teguh di dalam iman kami, apapun yang akan dihadapi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami, agar kami dapat menerima berkat yang berlimpah dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu nomor 376. Itu kita saja dulu.
pengakuan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Shalom.